Gengsi itu bukan cuma soal malu pakai sepatu bolong atau ogah naik angkot. Gengsi jauh lebih dalam dari sekedar urusan penampilan. Ia adalah sistem pertahanan psikologis yang nyaris otomatis aktif ketika kita merasa harga diri kita terancam. Gengsi bukan cuma tentang bagaimana orang lain melihat kita, tapi juga tentang bagaimana kita melihat dan menilai diri kita sendiri di tengah dunia yang sibuk memandang. Di permukaan, gengsi tampak sepele, kayak nolak nongkrong di warung karena malu, atau pura-pura sibuk padahal lagi gabut. Tapi di balik itu semua, gengsi adalah mekanisme kompleks yang kadang jadi racun buat diri sendiri. Masalahnya gini, kita tuh sering salah kaprah. Gengsi dianggap sekedar sifat buruk atau kelakuan sok ye. Padahal secara psikologis, gengsi itu produk dari dua hal penting: kebutuhan akan harga diri dan rasa takut kehilangan identitas. Menurut Maslow, manusia itu butuh dihargai. Ini bukan bonus, ini kebutuhan dasar. Kalau harga diri kita terasa aman, kita tenang. Tapi kalau merasa rendah, otak kita langsung pasang alarm. Nah, salah satu cara paling instan buat meredam alarm itu adalah dengan, betul, gengsi. Kita pakai gengsi buat nutupin rasa nggak aman. Kayak misalnya gini, nggak mampu beli motor baru, tapi malah nyinyir orang yang beli motor kredit. Bukan karena kita bener-bener bijak, tapi karena gengsi nggak rela dianggap kalah. Dalam teori psikoanalisis, ini disebut mekanisme pertahanan diri. Kita menciptakan narasi alternatif supaya bisa tetap merasa oke. Behaviorisme juga punya penjelasan menarik. Gengsi itu bukan bawaan lahir. Kita belajar gengsi itu dari sekitar. Anak kecil nggak malu mainin bekas atau pakai baju sobek. Tapi begitu lingkungannya dibilang itu memalukan, mereka akan mulai malu. Lama-lama nilai itu nempel di kepala. Kita jadi belajar bahwa tampil keren itu dapat pujian. Tampil sederhana bisa jadi bahan ledekan. Dan dari situlah lahir gengsi. Hasil dari latihan sosial berulang yang kadang absurd. Karena standar yang diajarkan bukan soal fungsi, tapi soal simbol. Kita hidup dalam era kapitalisme simbolik, di mana makna suatu benda bukan dilihat dari manfaatnya, tapi dari label yang menempel. HP tertentu lebih dipandang keren, bukan karena fiturnya, tapi karena brandnya. Sepatu bisa jadi tiket sosial, bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal gua siapa di mata orang lain. Dan ini yang bikin manusia makin buta terhadap realitas. Gengsi bikin kita susah bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Orang rela nguras tabungan buat beli gadget mahal, bukan karena butuh, tapi karena takut dianggap ketinggalan zaman. Dan yang lebih ngeri, gengsi bisa menggerus waktu. Kita jadi sibuk tampil seolah sukses, padahal kenyataannya masih jungkir balik gitu. Hidup tuh jadi semacam drama yang gak ada akhirnya. Semua demi membangun citra, menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial. Tapi bayarnya mahal banget, energi habis, kesehatan mental terganggu, dan yang paling tragis, kita jadi gak hadir dalam hidup kita sendiri. Lebih parah lagi, gengsi bisa ngasih bonus berupa kecemasan sosial. Kita jadi gampang overthinking tiap mau posting, tiap mau ngomong, tiap mau tampil. Takut salah, takut kelihatan cupu, takut kalah keren, takut jelek. Padahal ini semua cuma jebakan semata, cuma ilusi semata. Gengsi juga bikin kita alergi sama kritik, karena setiap komentar dianggap serangan, bukan kesempatan untuk tumbuh. Kalau yang bilang kayaknya lo bisa lebih baik deh, itu langsung dianggap nyinyiran. Reaksinya defensif, karena buat orang yang hidup dengan gengsi tinggi, kritik adalah ancaman buat identitasnya. Dan ini bikin kreativitas mandek, takut dicap aneh, takut gagal, takut nggak sesuai arus. Padahal ide-ide segar selalu lahir dari keberanian buat beda. Tapi di tengah budaya gengsi, gagal adalah aib, maka inovasi pun mati pelan-pelan. Dalam relasi sosial, gengsi bikin kita nggak jujur. Kita pura-pura kuat padahal lagi lemah, pura-pura bahagia padahal nangis dalam hati. Gengsi bikin orang gak berani minta tolong. Akhirnya semua orang saling bohong, bukan karena niat jahat, tapi karena takut terlihat tidak sempurna. Kita hidup di tengah masyarakat yang saling bersaing dalam ilusi kebahagiaan. Ironisnya, media sosial justru memperparah itu semua. Di sana, pencitraan jadi semacam kewajiban. Kita merasa harus selalu kelihatan keren, sukses, dan happy.
Gengsi bukan lagi pilihan bro, tapi jadi standar hidup coba. Di tempat kerja pun gengsi bisa jadi jebakan. Banyak orang terjebak di pekerjaan yang nggak disukai, tapi nggak berani keluar karena takut dicap gagal, takut dianggap nggak sukses, hingga akhirnya hidup jadi rutinitas yang menyiksa. Semua demi menjaga citra, dan ini bener-bener ironis banget, menyedihkan banget, karena pada akhirnya kita justru mengkhianati diri kita sendiri gitu. Kita hidup bukan untuk berkembang, tapi untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kan kocak gitu. Gengsi telah menggantikan keberanian dengan kehati-hatian berlebihan. Ini menumpulkan rasa ingin tahu, membunuh kreativitas, dan menghapus keaslian diri kita. Ia adalah cerminan dari krisis identitas modern. Manusia akan kehilangan makna, dan gengsi hadir sebagai plester sementara untuk menutupi kehampaan itu. Tapi seperti candu, gengsi cuma ngasih rasa nyaman sesaat, lalu perlahan menghancurkan dari dalam. Kita hidup untuk ditonton, bukan untuk dirasakan. Kita jadi produk dari ekspektasi, bukan dari kejujuran diri. Dan selama kita masih diperbudak oleh gengsi, kita nggak akan pernah benar-benar hidup. Hidup yang jujur itu otentik dan penuh makna. Hanya bisa lahir dari keberanian untuk tampil apa adanya. Nggak sempurna, tapi nyata. So gimana nih menurut kalian? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar.